Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nurhartati. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang telah kita ketahui, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini dapat kita lihat dengan tegas di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam negara hukum, mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari pelaksana hak asasi manusia dan hukum. Hukum adalah keterkaitan yang sangat erat, karena dalam pelaksanaan HAM, keterkaitan antara HAM dan hukum adalah keterkaitan yang paling erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk ke dalam persoalan hukum dan harus diatur melalui ketentuan hukum. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, sumber dari tertib hukum adalah Pancasila. Artinya, dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengan kaedah Pancasila. Dan bagaimana falsafah bangsa Pancasila juga memberikan warna dan arah bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada masyarakat sehingga terciptanya suatu pola hidup bermasyarakat sesuai dengan hukum dan Pancasila. Mengenai persoalan HAM, dalam pandangan Pancasila, manusia sebagai makhluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran dan mempunyai harkat dan martabat dengan kesadarannya, dan mempunyai kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan, dan kewajiban di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, dan haruslah wajib mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dengan penciptanya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan masyarakat dan negara, antara manusia dengan lingkungannya, dan antara manusia dalam hubungan antar bangsa. Maka, dari sini kita dapat melihat kriteria HAM menurut Pancasila adalah hak dan kewajiban asasi manusia, di mana hak dan kewajiban asasi ini melekat pada manusia sebagai karunia Tuhan yang mutlak dan diperlukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa setiap bangsa cenderung mempertahankan kehidupannya sehingga semua kegiatan manusia dan masyarakat manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mempertahankan hidup serta harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bangsa. Pandangannya ini sesuai dengan bangsa Indonesia yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM. Bahkan Indonesia telah melaksanakan prinsip HAM dalam berperan aktif di kancah internasional, baik di dalam maupun di luar forum PBB. Peran Indonesia ini, perjuangannya, hak asasi internasional sejalan dengan tekad bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia juga telah aktif dalam usaha menegakkan penghormatan HAM di forum internasional sesuai dengan prinsip PBB. Salah satu peran aktif Indonesia yang penting setelah diterimanya UDHR Universal Declaration of Human Rights oleh negara yang tergabung dalam PBB tahun 1948, diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat pernyataan sikap negara-negara peserta bertekad untuk menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan semua bangsa besar dan kecil.
Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan batang tubuhnya, yang menjadi hukum dasar itu tertulis dan acuan untuk setiap peraturan hukum di Indonesia. Prinsip yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah digali dari akar budaya bangsa yang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional UDHR, di mana di dunia ini terdapat perbedaan yang menyolok di berbagai bidang seperti di tingkat internasional dikenal negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Dalam konteks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilihat bahwa berdirinya negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan untuk menegakkan HAM bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan jelas mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dari penindasan penjajah, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan berdasarkan pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia, tekad melepaskan diri dari penjajahan itu akan diisi dengan upaya mempertahankan eksistensi bangsa dengan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut guna untuk dilandasi oleh falsafah hukum yang menjadi landasan hak dan kewajiban asasi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar yang melandasi segala hukum dan kebijaksanaan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan menjadi titik tolak pikir dan tindakan dalam merumuskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi HAM. Karena Pancasila merupakan akar filosofis jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki berbagai macam corak budaya dan dasar-dasar pemikiran serta orientasi Pancasila yang lainnya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Dilihat dari pilihan yang telah ditetapkan bersama, terutama dari Bapak Pendiri Bangsa, the Founding Father, yang bercita-cita terbentuknya negara hukum yang demokratik. Maka jiwa atau roh negara hukum demokratik tersebut ada sejauh mana hak asasi itu dijalani dan dihormati. Sekian penjelasan singkat saya tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.